Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, walaupun dengan pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita bersembah Dia, kita mengagungkan Allah kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk kepada kita agungkan. Bahwa hanya kita di hadapan Dia pagi hari ini. Oh
hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Tiba saja kami mau Tuhan beriaria bagimu Tuhan. Tapi kami mau diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah pandemi Tuhan. Bapa di surga, berkati ibadah kami dalam online ini Tuhan. Di pertengahan, di awal, pertengahan sampai pada akhir ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama mengucapkan kita yang luar biasa, Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Kita mau datang dan terus bertahta di tahta Tuhan yang duduk di dalam hati ini. Haleluya.
persiapan hati kita untuk lebih dalam lagi. Kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom ya shalom ya menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah setiap hati yang mendengar mereka benar-benar diberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dalam Tuhan.
kita anak-anak Tuhan telah memiliki kuasa. Kuasa yang kita miliki dalam kehidupan sebagai orang Kristen dimulai ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Dunia mengenal bahwa ada kekuatan yang natural, yaitu kekuatan yang alamiah, tetapi juga ada kekuatan yang supranatural. Tapi di dalam kehidupan anak Tuhan, Roh Kuduslah yang mengerjakan hal-hal yang supranatural itu. Nah, di Alkitab dikatakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu menjadi saksiku? Saksi adalah seseorang yang mengetahui atau mengalami langsung suatu peristiwa. Dalam hal ini, saya dan saudara adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa Tuhan, yang telah mengubahkan hidup kita sehingga dapat menyatakan kuasanya bagi orang lain. Itulah yang Alkitab maksudkan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, yaitu orang yang telah mengalami langsung tentang suatu peristiwa. Jadi kita anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah menjadi saksi Kristus karena kita sendiri telah mengalami kuasa itu, kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mau, mari kita mau membagikan, menyatakan kuasa ini bagi orang lain. Saudaraku, kita dilahirkan bukan dalam keadaan lemah. Kita dilahirkan dengan kuasa, dan Tuhan mau melepaskan suatu gelombang yang baru, yaitu kuasa yang supranatural. Amin. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan dengan pandemi COVID yang sedang mencekam dunia ini, saudara. Bahkan saya sendiri mengalami dalam kesaksian-kesaksian ketika kita sharing di komunitas pria, bahkan di dalam doa pertemuan doa pagi, doa yang ibadah doa Jumat, saya pernah mengalami ketakutan. Tetapi saudaraku, hari ini kita dikuatkan dengan firman ini bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus, yaitu menyatakan kuasanya bagi orang lain. Efek yang berikutnya ketika Roh Kudus mendiami kehidupan kita, bukan hanya menjadi saksi, tapi juga Alkitab mengatakan kita diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda sebagai orang percaya. Di Injil Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mujizat dan tanda-tanda heran bukan hanya milik Tuhan. Nah, Ia sendiri telah memberikannya juga kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Amin. Saudara, jika Roh Kudus turun ke atas kita, kita bukan hanya menjadi saksi, tetapi kita diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dan yang ketiga dikatakan kuasa itu hidup dan berbuah. Apa artinya? Di Alkitab Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus berkuasa untuk mengubah kehidupan seseorang agar dia semakin sempurna dan menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Hari ini renungan yang sangat singkat akan terus membawa kehidupan kita semakin dinamis, saudara, karena janji Tuhan hidup kita tidak stagnan, ya, tidak statis, tetapi terus menerus semakin naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Dan biarlah berkat ini akan menjadi bagian hidup saya dan saudara. Kita
Kita pegang firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, memberikan kuasa, menjadikan kita sebagai saksi, menyatakan kuasa Tuhan, bagaimana kehidupan kita diubah, dan itu kita bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami suatu perubahan, dan tanda-tanda orang percaya menyertai kita. Dan kuasa itu terus ya di dalam kehidupan ini supaya kita semakin berbuah. Karena Tuhan mau kita berakar supaya semakin kuat, dan kita mau berbuah semakin lebat. Biarlah setiap yang mendengarkan sharing firman melalui ibadah online ini, Tuhan Yesus memberkati, dan kita membuka hati kita. Firman yang ditabur akan jatuh di tanah yang subur, yaitu hati yang penuh dengan kelembutan. Biarlah firman terus berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Janji Tuhan buat kita tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu, dan setiap anak-anak Tuhan yang telah menabur, baik perpuluhan, persembahan melalui transfer, melalui persembahan di kotak persembahan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang setiap anak-anak Tuhan tabur akan mereka tuai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk jalan bagi